Jadi belum apa-apa aja udah ditungguin orang seantero Indonesia nih. Kak, gimana caranya bergabung? And then the first question langsung aja, bagaimana caranya bergabung? Nanya aja dulu. Udah promosi dulu aja lah. Boleh. Ya. Langsung Ya. bisa DM, bisa hubungi seluruh platform sosial media Gerakan Rakyat. Kita sudah punya X, IG, TikTok, Facebook, semua ada dan berbagai kanal. Dan saat ini juga beredar grup-grup resmi yang judulnya itu Bangun Gerakan Rakyat. Itu ada 1, 2, 3. Ini per berapa jam sudah penuh. Karena per 1025 penuh grupnya, per 1025 penuh grupnya. Jadi nampaknya antusiasme memang sangat tinggi. Ada nomor telepon yang bisa nggak perlu nomor telepon ya? Ya bisa. Kalau ini juga bisa nanti kita sebutkan juga nanti bisa. Ya, sekarang aja sebutkan. Saya sebutkan sekarang juga ya. 0852 0852 8232 8232 5183. Waduh. 5183 ya. 3 ini yang baru menang di Jakarta kemarin. Oke, 0852 8232 5183. Yes, itu langsung dengan admin Gerakan Rakyat. Oke. Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi Gerakan Rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan deklarasi Gerakan Rakyat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa Gerakan Rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Jadi sebelum Pilpres 2024, organ-organ relawan yang selama ini memperjuangkan perubahan mengorganisasikan dirinya sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat. Nah, fase selanjutnya kita tahu dari fase kepanitiaan, fase presidium, dan sekarang menjadi organisasi. Nah, begitu maka ya inilah organisasi Gerakan Rakyat. Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, maka kita tentunya ucapkan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita. Artinya bahwa semangat yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang selama Kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan. Sebenarnya pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta. Dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia.
Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara, tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang. Antara Korea Selatan dengan Tiongkok, tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65, lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul, lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Poli. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana gerakan rakyat ormas ya yang berwarna orange ini sangat fenomenal saat ini. Bagaimana perjuangan, kekompakan, semangat gotong royong ya para relawan membentuk sebuah ormas yang cikal bakal akan menjadi partai gerakan rakyat ini nanti sungguh luar biasa. Dan gerakan rakyat ini teman-teman ya digadang-gadang bahkan harapan besar para pendukung Anies ini untuk menjadi sebuah partai tahun 2026 nanti teman-teman. Ya ini sangat kita harapkan dan pasti ya akan menjadi sebuah partai, apalagi Anies Baswedan yang menjadi tokoh utama, tokoh yang sangat bersinar ya dan cocok untuk menjadi ketua umum gerakan rakyat. Dan semangat kebersamaan para relawan sudah tidak terbendung lagi teman-teman. Apalagi ya nama Anies yang masih besar ini akan menjadi partai yang besar ya, apalagi kalau kita melihat kontestasi 2029 nanti teman-teman ya gerakan rakyat ini pasti akan bisa mengikuti ya dan akar-akar rumputnya akan kuat dan menjadi sebuah partai yang besar ya dan bisa kontestasi di pemilu-pemilu yang akan datang. Anies Baswedan ya ketika akan menjadi ketua umum nanti teman-teman ya bakal menjadi presiden Republik Indonesia.
bagi para pendukungnya, tentu ini menjadi sebuah harapan yang besar ya, bagaimana bersama-sama untuk membesarkan Partai Gerakan Rakyat ini, teman-teman. Gerakan Rakyat yang notabene adalah cikal bakal gerakan perubahan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.